Shalom, apa kabar semua? Salam jumpa di channel ini. Hari ini saya akan membagikan pengalaman saya dan juga kesaksian bagaimana saya kemarin atau beberapa waktu yang lalu terpapar dengan COVID-19. Dan bagaimana Tuhan boleh menyembuhkan dan juga meluputkan saya dari kematian. Dan saya berharap bahwa kesaksian ini akan dapat memberkati siapapun yang melihat video ini. Ya, Natal tahun 2020 dan tahun baru tahun 2021 merupakan masa-masa di mana kami mengalami suatu masa yang cukup sulit, khususnya bagi saya pribadi. Karena pada tanggal 19 Desember sebelum Natal, papa saya dipanggil oleh Tuhan. Dan beberapa saat kemudian, beberapa hari sebelum hari Natal, saya kemudian mengalami atau terpapar dengan COVID-19 ya. Karena di saat itu sudah mulai ada gejala panas yang cukup tinggi. Dan kemudian di hari Natal, saya sudah merasa tubuh saya ini sudah capek, lelah sekali ya. Tetapi pada saat itu saya berpikir saya kelelahan saja karena selama masa pemakaman, acara pemakaman ayah saya itu saya cukup sibuk ya. Dan gejala demam terus panas yang cukup tinggi yang pernah sampai 42 derajat Celcius. Saya merasa cukup lemah pada saat itu. Dan ada seorang ibu jemaat di tempat kami, dia berinisiatif untuk mengambil sampel darah sampai 2 kali dan dibawa ke rumah sakit. Bahkan secara diam-diam dia coba mengadakan rapid test kepada saya dan hasilnya itu non reaktif. Jadi mereka mengambil kesimpulan bahwa saya itu karena trombositnya turun, maka saya kena demam berdarah dan harus diterapi dengan demam berdarah. Tetapi beberapa hari setelah diterapi dengan demam berdarah, saya tidak ada perubahan. Justru gejala-gejala yang lain sudah muncul ya, diare, mulai sesak napas, bahkan lambung saya karena waktu itu sudah mulai malas makan, sudah mulai terganggu dan akhirnya saya sudah semakin lemah. Ya, setelah bertahan kurang lebih 8 hari di rumah, akhirnya saya menyerah juga dan istri pun mengambil keputusan untuk membawa saya ke rumah sakit. Dan di hari Jumat tanggal 1 Januari, saya dibawa ke rumah sakit A, katakanlah begitu. Di rumah sakit itu saya di fototoraks dan ada kabut putih kecil di bagian paru-paru. Ya, ini mungkin mereka sebut dengan pneumonia. Dan mereka juga mengambil rapid test, tetapi hasilnya masih non-reaktif. Sementara saturasi saya sudah cukup turun. Dokter sampai kaget karena angkanya sudah mencapai 60 ya. Dan akhirnya di malam hari mereka mengambil swab lagi dan saya kemudian dinyatakan positif COVID-19. Nah, pihak rumah sakit A ini meminta kami, saya dan istri, untuk dirujuk ke rumah sakit yang lain, ya, rumah sakit yang memang menangani khusus COVID. Dan akhirnya pada hari Sabtu besoknya kami atau saya dirujuk ke rumah sakit B, ya, rumah sakit yang memang khusus menangani COVID-19. Dan sesampainya di rumah sakit ini, wah, saya melihat waktu itu begitu banyak pasien yang
ada di UGD, sampai-sampai saya dalam hati berkata, wah ini orang-orang yang mendampingi keluarga yang menemani pasien atau saya itu bisa terpapar COVID juga, ya. Dan ini tentunya saya cukup prihatin dengan keadaan waktu itu karena memang banyak sekali pasien, ya. Ya, sejak saya ada di UGD, selain saya dipasang dengan oksigen, sesungguhnya saya belum ditangani oleh pihak rumah sakit dengan tindakan yang lebih lanjut lagi, ya. Ya, saya memaklumi itu dan saya berpikir bahwa ini karena pasien yang ada di UGD itu banyak sekali dan saya harus menunggu giliran saya dengan sabar. Dan tentu ini tidak cukup, ya. Saya pada saat itu ada di dalam masa-masa perjuangan hidup dan mati. Nah, beberapa kali saya mengalami sesak nafas dan ini sangat menyiksa sekali. Dan saya harus berjuang bagaimana harus bernafas kembali dengan baik, ya. Bahkan pernah suatu kali di UGD itu saya kehabisan oksigen. Ya, mungkin ada 30 menit atau sampai 40 menit, ya. Dan tangan saya sudah mulai membiru. Kemudian wajah saya sudah pucat, ya. Dan ini mungkin tanda-tandanya orang kekurangan oksigen. Tapi istri saya kemudian berjuang untuk memperoleh tabung oksigen ini. Dia harus ke sana kemari karena memang pada waktu itu stok memang kurang dan pihak rumah sakit menyatakan bahwa ini karena suasana tahun baru, libur tahun baru, sehingga mungkin banyak karyawan yang tidak masuk. Kemudian ya berimbas kepada oksigen di rumah sakit tentunya. Untungnya ada tabung sisa dari sisahan dari pasien yang mungkin sudah pindah ke kamar dan istri saya kemudian meminta bersama-sama dengan perawat membawa tabung yang cukup berat itu, mereka angkat bersama-sama ke tempat saya. Tapi karena kurang, akhirnya kebingungan juga, ya. Memang sudah habis stoknya. Dan istri saya meminta bagaimana caranya lah agar supaya saya itu bisa punya oksigen. Dari perawat itu mereka mengambil keputusan untuk memasukkan saya di suatu ruangan yang tidak jauh dari tempat saya itu. Dan saya berpikir, wah kenapa tidak langsung ke situ aja. Rupanya itu adalah tempat dari orang yang bersalin. Keadaan saya pada waktu itu memang cukup menegangkan. Di sekitar jam 11 di hari pertama itu, ada seorang sepupu saya nelpon dan dia menawarkan suatu obat Cina bersama dengan minyak VCO untuk dia konsumsi karena dianggap bahwa pada waktu dia juga kena COVID di beberapa minggu sebelumnya, itu sangat membantu dia untuk sembuh. Nah, saya mendengar itu seakan-akan mempunyai harapan. Padahal sebetulnya saya tidak tahu apakah itu efektif karena kondisi saya pada saat itu yang sudah cukup kritis. Tapi ketika obat itu sampai di rumah sakit, saya pun mengkonsumsi itu dan saya berharap ada perubahan setelah meminum itu. Nah, sementara itu setelah lebih dari 15 jam menunggu ya penanganan dari pihak rumah sakit, ya datang juga 15 jam ya menunggu giliran saya, ya. Saya diperiksa di fototoraks dan hasilnya
wah sungguh-sungguh kaget. Karena apa? Karena kabut putih itu bukan kecil lagi, tetapi ini sudah meliputi semua paru-paru saya, ya. Atau dengan katanya sudah penuh, ya. Menurut dokter ini sudah pneumonia bilateral. Wah, saya kaget juga karena dalam satu hari bisa perkembangan virus itu luar biasa cepat, ya. Nah, kemudian yang menjadi persoalannya adalah saya harus menunggu ada kamar, ya, karena pada waktu itu banyak sekali pasien, jadi saya belum memperoleh kamar sampai kurang lebih 4 hari, ya, saya ada di UGD menunggu antrian. Di saat-saat itu istri saya dipanggil oleh dokter sampai 2 kali untuk menandatangani bahwa berhubung kondisi saya yang sudah semakin kritis, maka istri saya diminta untuk tanda tangan kalau seandainya suami dari ibu mengalami gagal nafas, maka ibu tidak akan berjumpa lagi tidak bisa ketemu lagi dengan bapak karena akan digunakan protokol kesehatan. Protokol COVID-19. Tentunya istri saya di saat 2 kali itu diminta untuk tanda tangan, dia meminta waktu, tapi sampai di waktunya dia belum sempat untuk menandatangani. Sebenarnya secara medis pada waktu saya masih di UGD selama kurang lebih 4 hari mungkin, bisa saja saya sudah tidak ada atau ya meninggal dunia karena memang kondisi saya yang sudah tergolong berat dan kritis pada waktu itu. Nah, di saat-saat itu ada penyampaian istri saya yang kemudian saya tahu sesudah saya sudah ada di ruang pemulihan. Kondisi saya sudah mulai baik. Dia cerita ini, saya kaget waktu dengar itu. Yaitu yang pertama adalah saya katanya pada waktu di UGD itu sudah minta saya dikuburkan. Jadi ya saya bisa memaklumi karena pada waktu itu rupanya di sekitar saya dan beberapa orang di UGD waktu itu kurang lebih ada 7 atau 8 orang yang memang meninggal dunia. Dan itu saya kira sebagai ketika saya menyampaikan itu ada shock terapi, bukan shock terapi, shock juga istri saya. Yang kedua, ternyata pada waktu saya ada di UGD, ada tante saya yang juga adalah hamba Tuhan, Pendeta Evi Tiku Alu. Dia punya kerinduan waktu dia telepon, video call, punya kerinduan untuk melayani saya dan istri saya dengan perjamuan kudus. Dan saya kaget waktu dengar ternyata momen itu ada. Dan istri saya waktu dengar kerinduan tante ini, dia langsung menanggapi itu dengan iman. Padahal waktu itu tante ragu apakah di situ ada roti atau anggur. Tapi istri saya bilang, oh ya bisa disiapkan walaupun hanya dengan biskuit dan air minum air putih, ya. Dan akhirnya perjamuan kudus pun itu terjadi, ya. Saya dibangunkan walaupun istri saya yang pegang roti dan anggur atau biskuit dan air putih, air minum, ya. Dan saya percaya ketika tindakan iman terjadi, sebetulnya ini adalah benih kesembuhan yang ada, yang terjadi bagi saya kemudian. Dan saya percaya bahwa di balik dari perjamuan kudus itu ada kuasa kesembuhan yang terjadi bagi saya. Pukul
kosong-kosong di dini hari, hari Rabu tanggal 6 Januari, saya baru dapat kamar ya, setelah sekian lama antri dan masuk di ruang isolasi ya. Dan di situ saya ditangani dengan suatu penanganan khusus tentunya. Nah, sepanjang hari itu dari pagi saya masih tahu, masih paham bagaimana saya pindah dari UGD ke ruang isolasi, tetapi sesudah itu saya tidak paham lagi, saya tidak ngerti lagi. Kemungkinan besar kesadaran saya sudah sangat rendah. Dan ada waktu-waktu memang saya sedang mencari tahu waktu itu. Saya kalau mungkin sadar, tetapi saya berpikir, saya ini ada di mana? Ya, saya ini nyata atau hanya mimpi? Jadi memang ada beberapa kali keluarga telepon dan berdoa, saya masih memberi respon, tetapi saya tidak paham apa yang mereka doakan. Saya tidak ngerti apa yang mereka doakan, sampaikan ke saya. Dan ada momen di mana memang rupanya perawat yang memberi informasi ke saya bahwa ada telepon untuk saya. Di hari Kamis besoknya, tanggal 7 Januari itu, kurang lebih jam 4.30 atau setengah 5 pagi, saya punya suatu pengalaman yang luar biasa, yang mungkin sulit untuk saya lupakan seumur hidup saya. Karena pengalaman ini adalah suatu pengalaman di mana saya melihat suatu keadaan yang begitu indah, suasana begitu terang sekali, dan saya percaya bahwa itu adalah suatu suasana hadirat Tuhan, di mana Tuhan ada bersama-sama dengan saya pada waktu itu. Tetesan air mata terus mengalir dan mengalir. Selama ini, pada waktu saya jatuh sakit pertama kali sampai saya ada di rumah sakit, saya tidak dapat berdoa ya. Saya tidak dapat berdoa. Tetapi pada waktu itu saya bisa berdoa dalam suatu suasana yang indah sekali. Bahkan ada satu lagu yang saya masih ingat pada saat itu saya sampaikan atau saya nyanyikan. Lagu itu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Wah, begitu. Wah, luar biasa sekali suasana itu. Saya nyanyikan berulang-ulang dan suasananya kemudian membangkitkan semangat saya. Dan pada saat itu kemudian saya menyadari dan saya percaya bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa kematian itu tidak ada lagi, karena sudah digantikan dengan suatu kesembuhan yang terjadi pada saat kehadiran Tuhan datang, pada saat penyembahan terjadi. Dan ini berlangsung kurang lebih 2 hari, jadi hari Kamis dan Jumat. Dan ada beberapa hal yang melalui perjumpaan itu yang saya sempat peroleh dari Tuhan. Saya percaya bahwa ini adalah pesan Tuhan khusus bagi saya. Dan saya memahami kenapa saya kena COVID. Ya. Itu adalah karena ada hal khusus, ada proses Tuhan secara khusus bagi saya, dan saya dengar jelas pesan Tuhan itu bagi saya. Yang pertama, saya harus saya harus menyadari bahwa Tuhan itu ada. Ya, Tuhan teguhkan di situ bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, pada saat penyembahan waktu itu, pesan Tuhan juga bagi saya itu adalah Tuhan ingin agar supaya saya memperbaiki komitmen hubungan saya dengan Tuhan. Komitmen dalam pelayanan,
dalam bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu jelas sekali bagi saya. Yang berikutnya, agar saya tidak khawatir lagi, ya, ini pesan Tuhan juga waktu itu, agar saya tidak khawatir lagi tentang kehidupan saya, rumah tangga, pelayanan saya, masa depan saya. Saya harus belajar berserah kepada Tuhan, karena Tuhan bertanggung jawab penuh dengan hidup saya ini. Kemudian yang selanjutnya yang saya masih ingat, bahwa saya diingatkan tentang mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam hidup saya. Ada kesalahan-kesalahan atau dosa yang harus saya ubah, ya, hidup yang kemudian saya harus kembali membenahi hidup saya. Yang selanjutnya, bagaimana saya harus memberitakan suatu berita tentang Tuhan tidak lama lagi datang, ya. Orang harus mencari Tuhan di hari-hari ini dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Mengapa? Karena dunia hari-hari ini sedang terbuai dengan teknologi, dengan ekonomi. Padahal hal-hal ini tidak membuat atau sungguh-sungguh sia-sia sebetulnya, karena tidak membawa kepada keselamatan. Sesudah di hari Jumat itu saya berdoa, di pagi hari istri saya telepon. Saya menceritakan pengalaman saya itu kepada istri saya. Dan istri saya pun kontaknya. Dia kemudian menyuruh saya untuk mencari minyak. Yang saya dapat hanya minyak kayu putih waktu itu. Dia suruh saya mengoleskan mulai dari kepala sampai ke seluruh badan. Dan kami kembali ada di dalam hadirat Tuhan berdoa, dan suasana hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa, ya. Kami terbangun, dan memang ketika penyembahan itu terjadi, saya diteguhkan lagi bahwa kuasa maut sudah lenyap, dan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hidup, kesempatan yang kedua untuk bisa hidup lagi. Setelah 6 hari saya dirawat di ruang isolasi. Nah, di hari Senin pagi, tanggal 11 Januari, saya dapat kabar dari suster yang memberi semangat baru bagi saya, karena menurut suster saya bisa pindah ke ruang pemulihan. Dan sesudah makan siang akhirnya saya dibawa, atau saya dipindahkan ke ruang pemulihan. Dan saya begitu senang sekali karena bisa pindah ke sana. Nah, di ruang pemulihan, kami para pasien yang ada waktu itu, ya, diberikan waktu untuk bisa beraktivitas di luar kamar, ya. Kami bisa ke taman, ya, sambil melatih pernafasan, melatih berjalan. Nah, di sana kami kemudian melakukan aktivitas bagaimana melatih otot. Kalau saya otot kaki setelah sekian lama ada terus di tempat tidur ini sudah mulai kaku dan goyang, ya. Jadi ini kemudian dilatih di sana. Dan kalau saya sesak nafas, saya kemudian di sana bisa melatih pernapasan. Dan di ruang pemulihan juga kami sudah bisa makan makanan tambahan. Dan kadang saya meminta keluarga untuk mengirim makanan-makanan seperti buah-buah, vitamin, dan sayur-sayur yang bisa memberi tambahan buat kami bisa cepat pulih. Dan setelah 2 minggu saya ada di ruang pemulihan ini, kondisi saya terus membaik, dan saya tadinya masih menggunakan oksigen dan infus. Akhirnya oksigen dicabut, infus pun dicabut, dan dokter
Kemudian akhirnya pada tanggal 25 Januari sudah bisa membolehkan saya untuk kembali ke rumah. Hanya dengan catatan setelah kembali di rumah harus ada 2 minggu atau 14 hari lagi saya harus isoman atau memisahkan diri dengan anggota keluarga yang lain, dan sesudah itu bisa beraktivitas dengan normal. Guys, berhubung durasinya sudah cukup panjang, maka saya akan sambung kesaksiannya di bagian kedua. Di bagian kedua, saya akan share dampak saat terpapar COVID-19. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan pasien COVID di masa recovery, dan lain-lain. Oke, sekian dulu share-nya kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share videonya. Thanks and God bless you all. Bye.